Presiden Jokowi serahkan SK pengelolaan hutan sosial dan Tora se-Indonesia. Stok minyak goreng kita di Sorong terbatas, harganya menembus Rp20.000 per liter. Selamat petang saudara, Berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 23 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Perdagangan Provinsi Papua Barat menggelar pasar murah di Kelurahan Distrik Manokwari Timur dalam upaya menekan laju inflasi di daerah setempat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat menggelar pasar murah di Kelurahan Distrik Manokwari Timur dalam upaya menekan laju inflasi di daerah setempat. Pasar murah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengatasi gejolak harga sejumlah kebutuhan yang harganya mengalami kenaikan. Seperti yang dilaksanakan di Kelurahan Distrik Manokwari Timur pada Kamis 23 Februari 2023 pagi tadi. Adapun beras yang disiapkan pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 500 kg. Satu karung beras 10 kilo dijual dengan harga Rp80.000, sedangkan minyak goreng yang disiapkan ada 42 karton. Per liternya dijual Rp10.000 yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar Kelurahan Distrik Manokwari Timur. Mama senang tidak ada dengan adanya operasi pasar ini? Ya senang, karena saya sekali ini baru beli ini dapat beli di pasar murah. Saya selama ini tidak pernah beli ini. Menurut Mama harga untuk yang beras yang dijual dan itu bagaimana? Lumayan. Kalau biasanya Mama beli beras berapa? Biasa yang 10 kilo 120, 130. Kalau minyak kita ini kalau di kios-kios 20. Kalau di pasar 17. Natalindo Kerwa, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, minyak goreng kita di Pasar Remu Kota Sorong, Papua Barat Daya mengalami keterbatasan stok. Kondisi ini memicu pedagang untuk menaikkan harga hingga mencapai Rp20.000 per liter dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter. Dari pantauan di Pasar Sentral Remu Kota Sorong, Papua Barat Daya, stok minyak goreng kita mulai berkurang sejak 2 pekan ini. Akibatnya sejumlah pedagang menaikkan harga minyak goreng kita dari sebelumnya Rp14.000 per liter naik menjadi Rp20.000 per liter. Sejumlah pedagang mengaku menaikkan harga karena stok minyak goreng di distributor mulai berkurang sehingga harganya dijual lebih tinggi. Abdi, salah satu pedagang yang ditemui di Pasar Remu Sorong, mengaku terpaksa menaikkan harga minyak goreng kita hingga Rp20.000 per liternya. Lantaran harga di sejumlah toko maupun distributor juga mengalami kenaikan. Bagaimana? Kan sekarang sudah tidak ada, jadi kita juga belikan mahal. Iya. Ibu beli berapa? Saya belikan itu hari 16 Kak. 190 satu karton. 190.000? 190. Satu karton? Iya. Tapi isi berapa? Isi 12. Ya, ibu jual? Saya jual 20 tuh. Hal yang sama dikatakan Anwar Sanusi, pemilik toko sembako yang berada di Pasar Remu. Menurut Anwar, stok minyak goreng kita sangat terbatas di tingkat distributor. Sehingga untuk mendapatkan minyak goreng kita, ia harus mengecek ke agen. Bahkan kerap membeli dari pihak kedua. Kota Sorong sementara kayaknya maksudnya ada yang dapat ada yang tidak. Karena terbatas dari, maksudnya dari tingkat distributornya itu kan keluarnya hitungannya banyak. Cuma kita kalau cepat ambil loh, siapa yang cek duluan ke sana ambil dia dapat banyak. Kita aja ini mungkin sudah tangan kedua karena dari sebelumnya orang ini, tapi memang kita masih dihargakan sama dengan harga dari distributor. Jadi taruhnya 15.000, jadi kenanya 75.000 satu gen toh. Perumbulok Sorong yang menangani pemasok minyak goreng kita sudah turun langsung ke sejumlah pasar dan dipastikan dalam waktu dekat stok minyak goreng kita akan kembali normal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, stok beras dan gula di Bulog Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat masih aman. Pihak Bulog menyediakan 1.000 ton dan masih terus diorder guna menjaga ketahanan terutama jelang bulan suci Ramadan dan Lebaran 2023.
Kepala Bulog Fakfak Muhammad Wahyudin menjelaskan beras di gudang Bulog Fakfak tersedia sebanyak 1.000 ton dan bisa bertahan hingga Mei 2023. Untuk menjaga ketahanan ini, kata Wahyudin, awal Maret akan disuplai lagi beras import sebanyak 750 ton. Selain beras Bulog, mereka juga telah menjadwalkan akan memasukkan gula sebanyak 50 ton dari Surabaya. Sementara untuk minyak goreng kita akan masuk sebanyak 4 kontainer. Dengan demikian, semua kebutuhan masyarakat ini masih aman hingga usai Lebaran. Untuk ketahanan stok Bulog Fakfak sekarang ada 1.000 ton dan itu kita perkirakan sampai Mei masih aman dan akan masuk lagi 750 ton itu impor. Gula akan disuplai dari Surabaya sekitar 50 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Demikian juga minyak goreng. Insya Allah hari Senin ada masuk 3 kontainer dan selanjutnya mungkin kita suplai sekitar 4 kontainer untuk kebutuhan menjelang Hari Raya. Wahyudin juga mengatakan untuk menjaga serta membantu ketahanan pangan di masyarakat setiap Sabtunya, Bulog Fakfak menjual beras, gula, dan minyak di Pasar Torea. Untuk salah satu program kita untuk menstabilkan harga dan terkait ketersediaan stok pangan, setiap Sabtu kita melakukan penjualan langsung ke Pasar Torea. Kita mulai dari jam 6 pagi dan biasanya selesai jam 8 pagi. Seperti biasa kami menjual sembako dan antaranya beras, gula, dan minyak. Alhamdulillah kalau untuk di Torea semangatnya mama-mama sangat tinggi. Bahkan Selain itu, di kawasan perkantoran dan gudang Bulog Fakfak juga dibuka rumah pangan kita untuk melayani pembelian beras, gula, dan minyak goreng kita secara eceran untuk masyarakat umum. Dari Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sejak penerimaan CPNS formasi tahun 2018, sampai saat ini belum ada formasi baru yang dibuka oleh Pemda Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, meski dikabarkan kuota formasi CPNS dari pemerintah pusat. Tapi belum ditindaklanjutinya penerimaan CPNS baru di Kabupaten Teluk Bintuni hingga kini menjadi alasan DPRD Teluk Bintuni untuk menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan menghadirkan instansi terkait pada Senin lalu yang dipimpin Komisi A. Anggota DPRD Teluk Bintuni Romilus Tatuta yang dikonfirmasi membenarkan pihaknya menggelar RDP bersama Pemda Teluk Bintuni berkaitan dengan masalah kepegawaian di daerah itu. Tatuta juga membeberkan bahwa masalah penerimaan CPNS yang tak kunjung jelas menjadi isu yang dibahas cukup alot dalam rapat tersebut. Menurut Tatuta, persoalan perekrutan CPNS bisa dieliminir. Menurut Tatuta, persoalan perekrutan CPNS bisa dieliminir apabila Pemda tidak serius menindaklanjuti kuota yang diberikan pemerintah pusat sebesar 848 orang. Nah, jadi tadi rapat tadi itu kami bertanya, kira-kira kapan formasi 848 ini dilakukan? Tapi jawaban dari BKD bahwa tahun ini tidak bisa lagi dilakukan karena alasan dana, tidak ada dana. Tadi kami bertanya, kenapa tidak ada dana? Kemudian jawaban dari BKD bahwa pagu anggaran yang dikasih dari TAPD ke BKD itu kecil. Nah, kecil. Yang menjadi pertanyaan kami, pagu yang dikasih itu setelah dibagi kebutuhan, kira-kira formasi CPNS ini masuk dalam kategori prioritas atau tidak, penting atau tidak. Harapan kami, pemerintah lewat Dinas Perindakop harus tegakkan aturan sehingga masyarakat yang Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Kabupaten Teluk Bintuni menduduki peringkat kelima daerah miskin di Papua Barat dengan torehan 29,73%, di mana pekerjaan sebagai PNS masih menjadi primadona masyarakat Teluk Bintuni, khususnya 7 suku, dan ini dinilai akan berkontribusi besar dalam menahan laju angka kemiskinan di daerah itu. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan.
Sebanyak puluhan tenaga honorer kategori 2 K2 kebijakan di lingkup Pemda Teluk Bentuni Rabu kemarin mendatangi kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Teluk Bentuni di Manameri guna mempertanyakan nasib mereka terkait formasi khusus K2. Kedatangan puluhan tenaga honorer diterima langsung pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Teluk Bintuni, Derek Asmuruf, didampingi para pejabat terkait di BKPP. Saat tatap muka di ruang rapat kantor BKPP, para honorer dari berbagai OPD di lingkup Pemda Teluk Bintuni ini menyampaikan keluh kesahnya seputar nasib mereka terkait CPNS formasi khusus K2, kebijakan yang dijanjikan pemerintah. Menanggapi aspirasi ini, Asmuruf menegaskan bahwa tenaga honorer K2 kebijakan yang berjumlah 221 sudah tercatat dalam database kepegawaian Pemda Teluk Bintuni. Hanya saja kata Asmuruf, pelaksanaan tes CPNS formasi khusus pihaknya masih menunggu petunjuk pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara. Apabila sistemnya sudah dibuka, Asmuruf memastikan nama-nama sudah masuk dalam database akan diprioritaskan mengingat usia rata-rata honorer K2, kebijakan yang semakin lanjut. Ditegaskan Asmuruf, terkait persoalan K2 kebijakan ini, Kepala Daerah sudah memberikan petunjuk kepada pihaknya untuk langsung mengikuti honorer K2 kebijakan pada formasi khusus yang kuotanya 546. Intinya kami di sini, ya kami juga secara pribadi di sini berdoa, formasi dibuka cepat. 546 itu kalau bisa dibuka. Karena tadi yang sudah disampaikan Pak Sekretari, itu secara kedinasan tugas itu amanatnya Pak Bupati sudah kasih. Bapak Ibu sekalian, 221 ini ada di dalam itu. Ini yang doa kami, kalau ketika formasi ini ada, ini sudah pasti jamurnya kecuali di sana. Ya artinya begini, kalau formasi itu dia tersedia dan diurus secepatnya, seperti yang tadi Bapak Ibu sekalian sampaikan, ya ini juga jadi bahan untuk saya, dengan staf saya, kami koordinasi dengan Kepala BKN. Karena ini kan berkaitan dengan dia, waktu ini kan dia berjalan terus, usia dari Bapak Ibu ini kan jalan terus. Ya ini juga kami sudah bicara, ya minta maaf, Bapak Ibu sekalian, rapat-rapat koordinasi di BKN Papua Barat, ini orang yang bicara keras itu saya bicara keras ya. Karena saya tahu apa yang menjadi kebutuhan untuk saya punya adik-adik di daerah. Meski mendengar penjelasan panjang lebar mengenai adanya titik terang, mereka mendesak pihak BKPP untuk memfasilitasi para honorer K2 bertatap muka dengan kepala daerah, guna mempertanyakan nasib mereka yang tak menentu bertahun-tahun. Dimintakan sekarang ini, karena Pak Bupati ini jadwalnya agendanya sudah ada pertemuan ini kan hari ini tanggal berapa? 22. Beliau kayaknya ada evaluasi untuk ke tim BPKRI kan ada pemeriksaan. Tadi ada dengan dengan bidang dengan ini semua ada di JT, ada di sekitar pasar. Siang ini langsung pertemuan di BPK karena besok tanggal 24 atau 25 itu pemeriksaannya berakhir. Nah ini yang. Tapi kalau saran itu nanti saya tampung, saya koordinasi dengan Pak Bupati dan Pak Wakil. Kalau mereka dua punya hari atau waktu yang terbaik, saya itu di akhir tahun waktu pertemuan itu juga diminta. Tapi beliau punya kegiatan untuk pada. Setelah pertemuan kurang lebih 1 jam itu, para honorer K2 kebijakan membubarkan diri dengan tertib setelah sepakat dengan sejumlah komitmen pihak BKPP. Salah satunya rencana pertemuan dengan Kepala Kantor Regional 14 BKN Papua Barat di Manokwari terkait kepastian tes CPNS formasi khusus, dan BKPP Teluk Bintuni berjanji akan melibatkan perwakilan honorer K2 kebijakan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Teluk Bintuni, Derek Asmuruf mengaku, tahun anggaran 2022 pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk penerimaan CPNS, namun karena tidak ada formasi yang diberikan oleh pusat, sehingga pelaksanaan tes CPNS formasi umum tahun 2022 terpaksa batal dilaksanakan.
Untuk penerimaan CPNS formasi tahun 2023, Asmuruf mengaku memang tidak direncanakan penganggarannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun 2023. Ini karena pihaknya tidak punya pilihan lain lantaran pagu yang diterima BKPP Teluk Bintuni dari tim anggaran pemerintah daerah sangat terbatas. Pasca pertemuan dengan DPRD Teluk Bintuni Senin lalu, tegas Asmuruf pihaknya akan berupaya untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan tim anggaran Pemda guna menemukan solusi terbaik. Tidak, bahwa formasi ini nanti karena alokasinya tetap nanti kami menunggu petunjuknya dari pusat. Dalam hal ini akan melalui BKN 14. Bukan berarti formasinya tidak ada. Formasinya tetap disediakan karena biasanya begini, alokasi anggaran yang kita butuhkan untuk rencanakan dalam pengadaan CASN itu calon pegawai negeri sipil itu tiap tahun kita anggarkan. Tapi tahun ini karena itu tadi. Karena pagu kita yang barangkali ini sehingga kami tidak sempat harus masuk kali ini. Ya ini ya nanti kalau kami konfirmasi jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalaupun nanti formasinya ada, ya ini yang saya tadi bilang sumber pembiayaan ini kita ambil dari mana? Ya kira-kira begitu menjadi tanggung jawab kita bersama dalam arti ya pimpinan kita di atas dalam hal ini ya Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Bapak Sekda. Ya, selaku penanggung jawab kami untuk bisa ya, barangkali melihat ini lalu. Perlu diketahui saat ini terdapat sekitar 2.696 tenaga honorer yang menjadi beban anggaran Pemda Teluk Bintuni yang diestimasi mencapai miliaran setiap tahunnya. Diharapkan melalui penerimaan CPNS yang dibuka oleh Pemda Teluk Bintuni dapat mengurangi jumlah ribuan tenaga honorer tersebut sehingga dapat meringankan beban belanja pegawai di APBD. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Di tahun 2021 dan 2022, pencanangan zona integrasi wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih bebas melayani lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat diakui Kejati belum tercapai karena ada penilaian yang belum terpenuhi. Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih bebas melayani di lingkungan kerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah dilakukan sejak Kejaksaan Tinggi hadir di Provinsi Papua Barat, yang bertujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Di tahun 2021 dan 2022, zona integritas menuju WBK dan WBBM diakui Juniman Huta Gaul, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, belum tercapai. Oleh karena itu, di tahun 2023 ini Kejati berharap adanya dukungan dari seluruh stakeholder. 2021, 2022 kita sudah melaksanakan juga tapi belum berhasil meraih predikat itu karena ada parameter tersendiri. Di tahun 2023 ini tentu kita kembali melakukan tekad untuk meraih itu. Tentunya kami mohon dukungan dari seluruh stakeholder transparansi segala sesuatu yang harus bisa diketahui oleh umum apa yang kami kerjakan. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat mengatakan salah satu kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM, yakni penanganan beberapa perkara tindak pidana korupsi yang belum tuntas penyelesaiannya. Salah satu kendala yang kami hadapi dalam penanganan kasus yaitu butuh waktu yang demikian panjang untuk menghitung kerugian negara. Kalau belum ada PKN, perhitungan kerugian negaranya. Kejati juga berharap adanya dukungan insan pers di Manokwari untuk ikut mensosialisasikan pencanangan zona integritas kepada seluruh elemen masyarakat, karena dengan peran serta dukungan masyarakat sangatlah penting dalam terciptanya wilayah kerja yang bebas korupsi serta bersih melayani. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Provinsi Papua Barat menjadi salah satu daerah yang menerima surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait hutan sosial dan surat keputusan tanah objek reforma agraria atau TORA tahun 2023 dari Presiden Joko Widodo.
Penyerahan itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung dari Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang diikuti secara virtual seluruh provinsi di Indonesia. Salah satunya Provinsi Papua Barat yang berlangsung di salah satu hotel dalam kota Manokwari, Rabu 22 Februari 2023, yang diserahkan langsung oleh Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Mewakili pemerintah pusat, Ari Sujianto berpesan kepada penerima surat hutan sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria, SK yang diterima dari pemerintah dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu. Dan masyarakat juga mampu menciptakan model pelestarian hutan yang efektif. Program ini diharapkan bisa membangun kesejahteraan bersama. Itu oleh dua agenda besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan serta menciptakan model pelestarian hutan yang efektif. Kami percaya kebersamaan dalam pengelolaan hutan dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan adalah cara yang paling baik untuk bisa mendapatkan kelestarian hutan. Nah, program-program ini diharapkan pembangunan tidak hanya tuju pada kawasan perkotaan, tapi kita juga mengarah kepada masyarakat yang berada di pinggiran atau sekitar hutan. Tujuan dari program Asisten 1 Setda Provinsi Papua Barat, Robert Rumbekwan menyebutkan, kebijakan diambil Presiden Republik Indonesia sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terutama pesan Presiden kepada penerima SK, agar surat tersebut tidak diberikan kepada orang lain, namun dapat dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola lahan mereka. Yang ada di Republik ini, seperti kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden sangat luar biasa dan manfaat sekali bagi masyarakat. Itu patut kita apresiasi, dan beliau berpesan kepada para penerima manfaat ini, jangan barang itu dikasih tinggal, dikasih ke orang lain yang tidak punya hak sama sekali. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat menyebutkan, di Papua Barat, masyarakat yang menerima SK Hutan Sosial ada 8 kampung, kemudian hutan adat 1 kampung. Sementara Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA diterima 4 kabupaten di wilayah Papua Barat dengan luas lahan 7.000 hektar, sedangkan hutan sosial 20.000 hektar. Perhutanan sosial itu ada hutan desanya 8, kemudian hutan adatnya 1. Dan kalau dari TORA kita ada 4 kabupaten dan 1 kota. Itu luasnya TORA itu seluruhnya kurang lebih 7.000 hektar. Sedangkan kalau dari perhutanan sosial itu kurang lebih ada 20 hektar yang diterima hari ini. 20.000 hektar yang diterima hari ini. Nyatalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Bupati Hermus Indo berharap kunjungan Duta Besar Norwegia ke Provinsi Papua Barat dapat berdampak positif bagi Kabupaten Manokwari, terutama di sektor pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Harapan tersebut disampaikan Bupati Hermus Indo usai mengikuti kegiatan ekspos hasil riset dan inovasi daerah Provinsi Papua Barat tahun 2022 yang menghadirkan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia. Selain mengunjungi Kabupaten Manokwari, Duta Besar juga mengunjungi Kabupaten Pegunungan Arfak dan juga Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini Bupati menilai sangat baik karena kondisi real di daerah langsung dapat disaksikan oleh Duta Besar Norwegia dan akan berdampak langsung dengan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia. Bupati Hermus Indo mengatakan Norwegia sebagai negara yang maju. Ketika ada kerjasama dengan pemerintah Indonesia, bisa berdampak pada Provinsi Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari, dengan mengelola sumber daya alam kita secara bijaksana. Dan juga tata kelola pemerintahan. Nah, tentu semua isu ini
saya kira Norwegia sebagai negara yang sudah maju, kita berharap kerjasama Indonesia dengan Norway itu juga bisa berdampak kepada kita, terutama untuk bagaimana penanganan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat dan juga terlebih khusus di Manokwari. Ini bisa kita laksanakan di mana pengelola sumber daya alam kita ini bisa kita kelola secara bijaksana untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga masa depan dari generasi-generasi muda kita. Hal lain juga terkait dengan tata kelola pembangunan, terutama aspek perencanaan dan juga penganggaran sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari. Dan juga pada aspek pengembangan sumber daya manusia yang bisa difokuskan di Papua Barat. Di waktu yang akan datang, tapi juga terkait dengan aspek tata kelola pembangunan, terutama dari aspek perencanaan dan juga penganggaran dan lain sebagainya. Saya kira ini kita juga membutuhkan dukungan yang diharapkan bisa berdampak pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik. Dengan kehadiran pemerintah Norwegia di Papua Barat, diharapkan daerah-daerah di Papua Barat dapat dilirik untuk pengembangan potensi alam seperti coklat, kakao, dan juga hasil alam lainnya yang ada di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat tahun 2023 akan membuka pelayanan bangsal jiwa dan juga rehabilitasi narkotika. Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat di tahun 2023 terus berbenah diri untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat di Papua Barat. Di tahun 2023 direncanakan pelayanan bangsal jiwa dan juga rehabilitasi narkotika akan dibuka. Hal tersebut disampaikan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat Dr. Arnoldus Tiniap mengatakan, beberapa waktu lalu telah dilaksanakan studi banding ke Jawa Timur terkait dengan persiapan tempat rehabilitasi narkotika. Dari hasil kunjungan, direncanakan tahun 2023 Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat juga akan membuka pelayanan bangsal jiwa dan rehabilitasi narkotika yang dilakukan secara khusus. Bangsal jiwa, terus kemudian bangsal jiwa ini kan tinggal butuh dokter spesialis jiwa dengan tenaga yang disiapkan. Tapi kemudian baru-baru kita ada studi banding ke Surabaya, Jawa Timur, itu terkait dengan mempersiapkan tempat rehabilitasi narkotika. Jadi kita akan gabung. Itu memang sebenarnya program dari Kejaksaan, tapi memang seperti di Jawa Timur salah satu rumah sakit Menur itu mereka ada rumah sakit jiwa, terus kemudian ada unit khusus yang menangani rehabilitasi. Jadi kita juga nanti akan gabung di situ. Ditambahkan untuk tenaga medisnya akan dikolaborasikan dari BNN Papua Barat dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Papua Barat untuk mempersiapkan terkait SDM dan sarana pendukung lainnya. Dokter kan kita nanti timnya dari BNN juga. Jadi dari BNN, kemudian dari Rumah Sakit Provinsi, tinggal nanti kita mulai pelatihan dan mulai start mungkin dengan beberapa tempat tidur dulu. Ya mudah-mudahan pertengahan tahun ini sudah kelihatan sudah jalan. Diharapkan dalam waktu dekat persiapan SDM dapat dilaksanakan agar di pertengahan tahun 2023 dua bangsal khusus kejiwaan dan juga rehabilitasi narkotika bisa berjalan dengan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Manusia kembali mengembangkan sistem robotika yang bertujuan memberikan motivasi bagi generasi muda Papua untuk bisa menekuni dunia robotika. Artificial Intelligence (AI) yang dikenal sebagai sistem kecerdasan buatan saat ini sedang dikembangkan di Laboratorium Robotika, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Manusia. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Manusia, Lapasdam Kreatindo Manokwari, melalui dukungan anggaran dari hasil penjualan produk Smilax, yang juga sebagai produk unggulan yang dikelola oleh peneliti dari Lapasdam Kreatindo Manokwari. Salah satu peneliti senior Lapasdam Kreatindo Manokwari, Engelbert Worobai,
yang sedang mengembangkan sistem robotika yang bisa digerakkan menggunakan handphone. Ditemui di ruang kerja Engelbert Warebai, mengatakan proyek yang sedang ia kembangkan adalah sistem robotika. Proyek yang ia rancangkan selama 1 tahun dan penyelesaiannya memakan waktu sekitar 5 bulan. Dengan cara kerjanya menggunakan sistem Bluetooth untuk mengontrol robot buatannya. Nah, sebelumnya saya sudah pakai, cuma saya pakai controller yang tadi, versi controller biasa, terus saya coba pakai dinamo, bukan dinamo, ada alat sensor ultrasonik itu fungsinya untuk membaca benda di depan. Jadi itu saya tidak pakai kontrol, dia sendiri jalan, nanti ada benda, dia mundur, kita tentukan jarak benda, itu tentukan di program. Nah, cuman kemarin pada saat sempat ke Jawa waktu studi, saya terpikir untuk beli modul Bluetooth ini. Karena sempat searching di internet, ternyata pakai Bluetooth juga lebih bagus. Karena kita tidak perlu beli controller yang sudah ada di HP. Ini sudah masuk sistem robotika ya. Jadi bisa kita bilang ini juga sebagai robot. Sudah bisa kita bisa bilang ini robot juga. Cuman teknologi yang ada di sini ya ini sederhana ya? Iya, cuman ini dia menjadi dasar. Kalau mungkin teman-teman sudah tahu sekarang dunia internet, sekarang mereka rame-rame bicara tentang dunia artificial intelligence, dunia AI itu. Nah, ini dasar dunia AI itu di sini. Bahan yang ia pakai yaitu stick es krim, dinamo DC untuk menggerakkan robot, dan dinamo servo, modul driver, konektor PCB untuk merangkaikan jaringan kabel, dan otak robot yang ia programkan, serta baterai cas. Ungkap untuk kegagalan, pria 43 tahun ini mengatakan sering ia alami, seperti data program dan juga membentuk fisik robot. Namun dari berbagai macam kegagalan yang ia lewati, akhirnya ia dapat membuat robot yang dapat ia gerakan sesuai dengan kehendaknya menggunakan handphone. Ya, ini untuk sebagai daya untuk memberikan tegangan masukan. Ini tadi otaknya, dia punya logikanya di sini. Nanti saya agak lebih jelaskan di sini. Cuma saya jelaskan yang perangkat lain dulu. Kemudian untuk menggerakkan kaki, ini ada 2 dinamo biasa, dinamo DC ya. Kalau kita di dunia IT atau dunia elektro juga mereka bilang dinamo DC. Dinamo DC ini yang biasa sudah pasti biasa teman-teman tahu, biasa yang berputar terus saja. Cuma nanti dicek, biasanya per dinamo di sini juga biasanya ada yang cocok untuk tegangan berapa. Kayak yang dinamo printer itu kan biasanya dia di atas 5 volt. Tegangannya biasa di atas 5 volt. Kalau ini dia kalau sudah agak 6 volt, 5 volt juga nanti dia takutnya dia panas. Jadi kalau bisa di bawah dari 6 volt. Kemudian ini modul driver ini dia fungsinya itu untuk dia mengatur tegangan ini, tegangan dinamo DC di bawah ini. Oh itu sering banyak kali. Pertama tuh yang paling mekaniknya, waktu kakinya. Aduh ini kaki kenapa yang ini dia jalan terus ini terpaksa ini sampai saya sudah gunting berapa kali ini untuk dapat dia kaki yang pas. Jadi memang ini harus ukur. Yang dicontoh saya lihat waktu dia bikin, dia ukur memang panjang ini harus sama semua. Nah itu saya ulang-ulang. Tapi karena saya tidak ukur sudah akhirnya saya gunting-gunting saja. Engelbert Warebai berpesan kepada generasi muda Papua bahwa ia hanya membuat robot sederhana sebagai motivasi bagi generasi muda Papua. Namun ia bermimpi ke depan, anak-anak Papua pasti bisa menjadi peneliti hebat di dunia robotika. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat gelar musyawarah luar biasa untuk memilih Ketua DPD Hanura Provinsi Papua Barat. Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ikut berdampak pada partai politik, yakni Partai Hanura yang diketuai oleh John Asmuruf harus melakukan musda luar biasa karena John Asmuruf mengundurkan diri dari partai. Musda luar biasa pertama, DPP Partai Hanura, dihadiri staf ahli Gubernur Papua Barat, Muhammad Tawakal, PLT Ketua DPP Partai Hanura, kader partai serta tamu undangan lainnya. PLT Ketua DPD Partai Hanura, Ali Castella dalam sambutannya menyampaikan, selaku kader partai harus siap melakukan reorganisasi guna menyiapkan partai menuju pesta politik tahun 2024. Adalah yang terkait dengan rekrutmen kader.
baik kader dipersiapkan untuk menjadi anggota DPR atau di legislatif, maupun rekrutmen kader dipersiapkan juga untuk eksekutif, untuk memimpin jabatan pemerintahan. Karena pintu untuk membentuk kader, baik itu kader daerah, pimpinan daerah, sampai ke pimpinan nasional, pintunya menurut undang-undang yang melalui partai politik, harus mendapat dukungan dari partai politik. Maka semakin kuat partai politik tersebut dalam hal merekrutmen kader, maka prospek atau peluang untuk menang di dalam pesta demokrasi itu semakin besar. Penjabat Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM mengatakan, Musda luar biasa memilih ketua DPP menjadi agenda penting dalam tubuh partai. Partai Hanura diakui memiliki dukungan positif terhadap pembangunan daerah. Untuk itu diharapkan Musda luar biasa ini dapat menghasilkan pimpinan partai yang siap memajukan serta mendorong kinerja partai. Partai Hanura mempunyai peran strategis untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, musyawarah daerah sebagai ajang komunikasi para pimpinan dan anggota diharapkan dapat menghasilkan pimpinan Partai Hanura di tingkat daerah yang bisa menghasilkan ide, gagasan maupun kebijakan organisasi yang bisa mendorong kinerja selanjutnya. Untuk itulah saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat mengapresiasi dilaksanakannya Musdalu bukan saja guna memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dalam suksesi kepengurusan periode selanjutnya, melainkan sebagai sarana reorganisasi, revitalisasi dan reorientasi program-program yang lebih aktual. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, PLT Ketua DPD Partai Hanura Papua Barat Ali Castella mengatakan untuk menggantikan kekosongan jabatan pimpinan, partai dalam proses pencalonan telah ada 2 kader partai yang telah mendaftarkan diri untuk maju pada Musdalu pertama yang berlangsung Kamis siang tadi. Musyawarah Daerah Luar Biasa atau Musdalu pertama DPP Partai Hanura Papua Barat yang berlangsung hari ini merupakan musyawarah yang harus dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan pimpinan partai. Proses pencalonan telah dilakukan dan telah mendapat 2 kader Hanura yang mendaftarkan diri untuk siap maju dalam pemilihan dalam musyawarah daerah luar biasa pertama yang berlangsung Kamis siang di Manokwari. Depan, maka setelah pendaftaran kita lakukan sejak 2 hari lalu sampai dengan mungkin hari ini, ada 2 kader yang mencalonkan diri untuk maju sebagai ketua DPD. Gitu. Yang kita ketahui ada Ibu Albertina Mancing, anggota DPR dari Partai Hanura di Provinsi Papua Barat, dan yang kedua adalah dari kader Hanura juga, Pak John Dimara. Kader yang akan terpilih pada Musdalu pertama DPP Partai Hanura. Dijelaskan Ali Castella bahwa yang terpenting ialah mampu merekrut calon legislatif yang berpotensi memenangkan Hanura pada pemilu 2024, mampu memperkuat organisasi, serta memperkuat pengelolaan sumber daya guna kemenangan partai. Untuk seorang ketua partai yang pertama dia memang kebetulan ini kan kita dalam rangka menjelang pesta demokrasi di tahun 2004, maka sekarang ini lagi ada dalam tahap proses pencalekan. Dia harus merekrut kader-kader yang potensi, kader-kader yang bisa menjulang suara untuk kemenangan Hanura di Provinsi Papua Barat di 2024 nanti. Lalu yang kedua,
dia harus berbuat organisasi, baik itu restrukturisasi personil maupun revitalisasi DPD-nya dan DPC-nya serta ranting dan terus anak ranting sampai ke desa-desa. Ali Castella berharap pada pemilu 2024 mendatang, Partai Hanura harus mendapatkan kursi lebih dari 3 dan membentuk satu fraksi di DPRD Provinsi Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 23 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.